Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja, jadi nanti ya, saya rekam setiap briefing supaya nanti yang nggak ikut briefing nggak saya share videonya gitu ya. Supaya nggak. Kadang informasi briefing hari ini itu nggak tahu yang nggak libur gitu. Jadi saya sengaja untuk udah mulai di itu aja apa direkam aja. Jadi terus saya share. Kemarin kita meeting ya dari pagi sampai sore tuh. Meeting membahas tentang 2025 gitu. Nah, di piknik ini memang kan kondisinya sepi. Akhirnya kan piknik itu mengalami minus atau kerugian. Nah, dari situ kok udah kelihatan. Jadi konsep bisnisnya akhirnya kan artinya eh, butuh butuh apa namanya? Butuh sesuatu yang baru ya. Artinya ini mau dilanjut atau enggak gitu. Mungkin teman-teman juga pernah dengar desas-desus lah. Tapi intinya adalah eh, saya mencoba untuk kita itu survive, artinya bisa bertahan di sini gitu. Ini jadi poinnya adalah kita dikasih waktu sampai akhir tahun. Artinya akhir tahun ini kita nggak tahu tahun 2025 ya, maksudnya kita dikasih kesempatan sampai akhir tahun ini bagaimana performa kita. Gitu ya, performa kita bagaimana. Nah, nanti kita mulai deh pembenahan. Artinya kita jangan pesimis. Kita juga nggak tahu tahun 2020 tapi sisa 2 bulan lagi ya. 2 bulan lagi. Ini kan baru perkiraan. Artinya kalau bulan ini bagus, bulan depannya masih bagus, itu masih ada potensi. Dan saya juga mencari solusi lain. Ya, saya melakukan mencoba untuk membuat proposal. Saya mencoba untuk membuat outlet baru. Nah, untuk saat ini mungkin ada lahan di Cibitung. Jadi kemungkinan saya akan banyak keluar ke Cibitung untuk melakukan feasibility study. Saya pelajari di sana bagaimana konsepnya, bagaimana geografinya bagaimana, saya pelajari semua. Nanti saya bikin konsep untuk restoran di sana. Itu pilihan terakhir, ya. Artinya itu untuk ancang-ancang supaya kita kan nggak tahu 2 bulan ini bagaimana performa kita. Itu untuk saya buat untuk kita punya outlet baru. Di sini jalan, di sana artinya kalau di sini tetap jalan, kita buka di sana artinya lebih menguntungkan gitu ya. Artinya punya outlet baru. Nantinya saya tetap memperjuangkan dua-duanya, memperjuangkan di sini, memperjuangkan saya membuka outlet baru. Gitu. Jadi ini yang akan saya lakukan. Jadi saya mungkin akan di minggu-minggu ini saya nggak di sini, artinya saya paling langsung cabut ke sana ke Cibitung. Jadi saya akan yang namanya visibility study itu saya bikin di weekday, di weekend. Jadi saya lihat trafficnya bagaimana, terus kondisi penduduknya gimana, marketnya bagaimana, itu butuh waktu sekitar seminggu. Baru setelah itu buat saya bikin proposalnya, bikin konsepnya bagaimana. Ya itu seminggu paling cepat. Artinya mungkin seminggu baru kerangka bagaimana saya bikin konsep restoran di sana. Nah, yang di sini adalah tetap kita harus jangan pernah pesimis, jangan pernah juga mengasumsi negatif bahwa udah deh nyerah, enggak. Tetap kalau kalian punya motivasi, punya keinginan, punya semangat, pasti akan berhasil. Makanya saya bikin pembagian inilah kayak seksi lah gitu. Jadi saya mau teman-teman eksplor lagi. Di sini saya bagi karena saya udah harus kita harus lebih lagi ya, maksudnya lebih lagi untuk bikin promo, bikin event.
Di masa injury time setelah 2 bulan ini harus berhasil. Kalau saya sih bisa berhasil. Kalau teman-teman bisa mengaktualisasikan, membuat ini semakin jadi tantangan, semakin kalian belajar, semakin semangat. Saya rasa bisa gitu loh. Jadi saya bagi beberapa teman-teman kayak section. Gitu loh. Saya sudah tulis beberapa, mungkin bisa dikoreksi nanti. Ada namanya, saya bikin namanya marketing manager dan content creator. Ya. Ini ada Sally sama Kay, ada 2 orang. Semua akan saya guidance ya. Semua saya akan guidance apa itu marketing, apa itu content creator. Saya bukan jalan sendiri. Nanti akan runut aja gimana kok kita jadi ke marketing, apa sih marketing itu, bagaimana sih marketing dari mana. Kita harus tahu dari audience kita dulu, si customer itu karakter kayak gimana. Itu harus pelajari dulu ya, pelajarin baru kita main ke arah ke problem mereka, baru solusi mereka. Nah itu kita urutan marketing kayak gitu. Kita cari persona audiens kita atau customer kita, terus lalu kita cari masalahnya dan cari solusinya. Lalu dibuatlah konten. Nah itu jadi nanti kontennya nggak perlu joget-joget, gitu. Lebih ke menyasar ke masalah dan problem dan solusi. Gitu loh. Jadi saya percayakan untuk marketing manager dan content creator ada Sally sama Kay. Ya. Jadi ini karena apa? Karena marketing di sini nggak jalan. Marketing di sini jalan. Saya tuh di otak saya tuh banyak banget ide, cuma nggak keluar sama sekali. Di sosmed pun saya nggak di promo pun nggak keluar sama sekali. Akhirnya saya buat seperti ini aja, udah kita jalan sendiri, gitu ya. Kita apapun kita bisa lakukan semampu kita. Hasilnya bagaimana? Ya nilai ta'ala gitu. Yang penting usaha dulu lah, gitu loh. Jangan menyerah gitu loh. Kalau kita punya kesempatan kita jalani gitu. Social media manager itu Christine. Jadi ada marketing manager content creator, Sally dan Kay. Social media manager ada Christine. Tugasnya membuat sosial media baru. Piknik. Ada Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Ya, ada 4. Ini sosial media tapi jangan murni namanya piknik. Kita sebutlah I love piknik atau apa. Jadi akunnya itu lebih mengarah bukan sebagai murni sebagai official, tapi sebagai fansnya piknik. Tapi tetap kontennya ada di sini piknik. Jadi untuk menghindari officialnya, artinya kan kita punya official, walaupun officialnya nggak berjalan sama sekali, kita punya nih yang lebih aktif lagi, itu yang fansnya piknik. Kita bikin taruhlah akunnya Instagram I love piknik gitu, terus YouTube-nya juga I love piknik, terserah sih mau ya itu gambaran saya supaya nggak murni piknik cafe. Itu kan sekarang akun Instagram kan ya ada, artinya itu official. Nah kita kan, saya udah bilang ke Pak Andi, saya bilang saya nggak kurang serak dengan akun yang sekarang. Karena apa? Nggak, kita punya activity marketing nggak pernah diupload, kita punya activity event juga nggak pernah diupload. Akhirnya yang diupload yang nggak penting-penting gitu loh. Taruhlah yang diupload yang ya yang info-info yang selamat hari ini ya nggak masalah sih buat saya, tapi ada yang lebih penting, itu ya activity di sini, karakter customer di sini gitu. Nah, nanti juga di marketing, di content creator ada namanya riset. Nah riset itu kita bikin video. Riset itu apa? Setiap ada customer yang memang murni kayak langganan kita gitu ya, yang setiap hari Jumat itu kita bikin sesi wawancara dengan beliau di video. Wawancaranya enggak itu, dia wawancara udah terstruktur ya ininya, pertanyaannya yang tujuannya untuk meriset. Riset itu apa sih? Riset itu adalah kenapa dia kesini, kenapa dia tertarik di sini. Yang pertama nama dia siapa, terus usia dia berapa, gitu loh. Nah ini untuk menggambarkan persona. Persona itu artinya bukan persona ya. Persona itu karakter wujud bentuk customer kita yang tepat. Itu namanya persona. Jadi ketika kita menginterview satu orang, berarti dia langganan sini. Nah itu persona kita sebenarnya.
itu mumpung ada orang yang masih di sini yang hari Jumat. Nah, kita buat sesi interviewnya, kita buat pertanyaannya, nggak usah langsung dipotong-potong apa, karena ini interview yang nggak kayak wawancara ya. Jadi ini pertanyaannya Bu, ibu jawab, nggak usah buru-buru juga, tetap kamera on gitu kan. Misal nama saya gini lah, itu ya yang lebih smooth lah gitu, nggak kayak gini, nggak usah, nggak perlu. Nanti ada clip on gitu kan. Jadi biar ibunya mengeksplor aja kenapa dia, nanti kan pertanyaan saya buat gitu loh, kenapa dia suka makan di sini, apa sih yang membuat dia tertarik untuk di sini gitu. Nah itu kan artinya riset kita gitu. Nah riset itu kita hasilkan sebagai data. Nah data itu untuk kita sebagai untuk tuh, bagaimana membuat konten dari situ gitu. Apa namanya masalah mereka tuh apa gitu. Oke. Terus event organizer dan canvassing manager itu Mawar dan sama Rafika. Jadi event organizer dan canvassing manager Mawar sama Rafika. Karena di bulan Oktober saya akan buat cooking class sama lomba mewarnai, itu yang baru gambaran saya cooking class. Jadi cooking class ini enggak ini ya, apa namanya, langsung bisa di dalam hari Jumat atau hari Sabtu. Pokoknya ada berapa pun anak-anak, ayo kita jalan cooking class. Itu yang di apa namanya yang akan dijalankan. Jadi nggak nunggu misal ada reservasi untuk cooking class, enggak. Ada berapa pun anak-anak kita tawarkan untuk hari ini ada event cooking class gitu ya. Misal hari Jumat, Kamis, Sabtu, ya pokoknya terserah kita buat. Nanti kan tanggung jawab si event organizer sama kan masing-masing, si Mawar sama Rafika yang akan meng-create, mengolah. Nah gitu. Jadi udah mulai belajar lah, kita have fun aja gitu loh. Ini kita kayak bukan, walaupun kita sebagai bukan tugas asli, tapi ini kesempatan kita untuk belajar. Ya karena di tempat lain pun akan membutuhkan orang kayak gini. Artinya membutuhkan orang-orang yang multi talent lah. Misalnya gue server, tapi gue bisa loh jadi content creator, gue bisa jadi marketing, gue bisa jadi event organizer gitu loh. Itu harus bisa gitu. Jadi ini bagian dari belajar ya. Di waktu injury time mesti dibuat have fun, dibuat senang, kita buat apa namanya tugas atau ini apa namanya tugas-tugas kita kan jadi menyenangkan. Ayo gitu loh. Tuh, no apa namanya apa istilahnya, nothing tulus itu nggak ada beban apa-apa, udah jalanin aja. Terus editor dan desain grafis Saipul. Nanti konten bikin dikirim ke Saipul, suruh ngedit sama bikin desain grafisnya. Ya, jadi udah ada bagian masing-masing gitu loh. Jadi ada editornya, ada desain grafis. Nah untuk produk R&D ada Rian sama Kencana. Nah ini artinya R&D itu research and development. Artinya kita harus mulai bikin menu baru. Menu baru apa? Menu baru yang match, artinya yang disukai anak-anak. Tampilannya yang lebih anak-anak suka gitu loh. Karena udah mulai kita ya lebih ke tajam lagi, anak-anak aja yang kita tuju gitu loh. Kalau kemarin kan kita promo yang sifatnya yang bisa lunch gitu kan, itu udah nggak, kita mulai ke anak-anak aja, bikin menu yang catching gitu ya, eye catching lah, yang anak-anak suka gitu. Nah itu yang coba di riset dan dicoba dibuat gitu loh. Kemarin saya udah kasih ke itu sih, ke apa sih Rian tuh menu apa namanya mogu-mogu yang ada telur warna-warni. Itu secara tampilan menurut saya bisa menggugah anak-anak untuk anak-anak kecil untuk mau kesini gitu loh. Walaupun rasanya nggak tahu, yang penting tampilannya dulu gitu loh. Itu yang penting. Kalau rasa nomor berikutnya, karena yang terpenting tampilan supaya bisa diekspos di flyer gitu loh. Itu dulu gitu loh. Supaya, karena tantangannya adalah sekarang adalah di mall ini lagi ada pengerjaan di depan, jalan ditutup. Nah ini juga tantangan. Artinya apa? Mau nggak mau, pertama kita nge-grab seada yang di sini sama yang narik orang yang dari luar gitu loh. Artinya apa ya, dari sosmed itu salah satunya untuk orang suruh ke sini. Yang kedua ya yang ada di sini ya pakai flyer gitu. Nah artinya kita harus mulai membuat kontennya nggak perlu joget-joget, saya kasih lagi, tapi lebih skrip ya. Kita udah mulai nulis skrip, misal si Sally sebagai yang di kamera ya, misal yang hal simpel aja, misal balon gitu loh, balon ini fungsinya apa sih gitu, nah ini apa gitu,
Nah, mulailah belajar nulis. Nanti kasih rumusnya ya. Artinya ada namanya kalau kita mau bikin video ada namanya hook. Saya juga masih belajar, artinya nggak inilah, saya juga bukan ngajarin, tapi saya juga masih belajar. Saya juga terus belajar karena ini susah-susah gampang. Artinya kita kalau ini mungkin kalau nggak dibiasain, nggak ini susah. Awal-awal susah, tapi kalau udah biasa, insya Allah lancar. Gitu. Jadi ada namanya hook. Artinya hook itu ketika orang untuk di TikTok itu kan kalau orang scroll itu kan kalau kita di awalnya kalah gitu orang akan scroll terus, tapi kalau dia dalam 3 detik pertama kita dapetin orang itu, nah sampai terakhir dia akhirnya dapat engagement. Nah di hooknya itu 3 detik pertama harus menang. Itu rahasia-rahasia supaya konten itu dilihat orang khususnya di TikTok kan beda-beda. Kalau di Instagram beda, caranya beda, di TikTok beda, YouTube juga beda, Facebook beda. Kenapa kita masih Facebook? Karena kita ternyata kan masih yang kita targetin itu generasi milenial. Udah poin pertama ya. Milenial itu yang generasi Y. Kalau Gen Z bukan target kita. Nah, treatmentnya beda. Gak mungkin Gen Z bawa anak sini kan. Jadi yang udah punya anak sini tuh generasi Y. Artinya generasi milenial. Itu loh, mulai persempit tuh targetnya. Kita generasi milenial. Generasi ibu-ibu yang udah punya anak. Gitu. Jadi udah harus mulai paham, nanti sama-sama kita belajar. Kalau itu kita share lah gitu, apa namanya, saya guidance sama-sama nanti. Terus sosmed juga udah mulai bikin Christine akunnya, bikin email baru gitu loh. Terus ya pakai handphone Christine aja dulu, email baru, passwordnya apa gitu. Terus pokoknya di explore aja sih, suka-suka sendiri aja, yang penting seneng gitu loh maksud saya. Karena Instagram ya posting aja, misal teman-teman punya ide kasih posting aja yang walaupun belum ada nih kita bikin konten, tapi ada misalnya nemu video dari luar atau apa yang kira-kira cocok nih untuk yang kids ini gitu, nggak apa-apa gitu loh. Jadi gitu, udah mulai ya happy aja lah untuk kita bikin apa namanya posting di sosmed gitu loh, di YouTube, di Instagram, di TikTok. Sekarang tuh ada di FB itu ada FB Pro kalau nggak salah, itu belum saya pelajari. FB Pro itu pernah dengar gak? FB Pro itu saya agak-agak ketinggalan sih emang, maksudnya kayak jadi dia tuh nggak tahu ada daftar mungkin FB Pro, dia bikin konten aja udah yang melihat itu udah ribuan gitu loh. Konten nggak tahu, kontennya nggak jelas gitu, konten ya konten yang apa ya, yang cuma posting biasa tapi langsung ayo apka, jadi semua tuh kayak saling kayak dukung membantu gitu. Lagi ada aja FB Pro tuh. Jadi coba aja nanti, coba FB Pro masuk. Oke, jadi udah paham ya gambarannya ya. Kesempatan kita masih ada, artinya jangan patah semangat dan jangan pesimis, tetap explore yang kita punya, kita saat ini, dan juga jangan berasumsi negatif, oh ntar akhir tahun enggak gitu. Itu kan baru prediksi aja gitu loh. Karena ya prediksi kan bisa berubah, apalagi kita udah melakukan performa di 2 bulan ini, hasil akhirnya gimana itu buat saya sih yang penting kita udah melakukan terbaik gitu loh. Jadi tidak ada penyesalan, tidak ada merasa kekalahan, enggak juga gitu. Kita dapat ilmunya, kita juga dapat ya semangatnya, dapat juga kita berjuang di akhir-akhir ini gitu loh. Ya menurut saya nggak ada masalah gitu loh. Tahun 2025 bisa jadi ya, karena kan si piknik ini sebenarnya kan punya gedung juga, punya Medland juga. Jadi sebenarnya kalau sedikit sebenarnya, maksudnya kalau mau kita tetap berlanjut minimal nggak rugi gitu. Impas saja di hitungan di apa namanya rugi labanya. Kita tuh ruginya nggak banyak sebenarnya, cuma emang karena continue setiap bulan rugi. Makanya saya kan kenapa concern jangan belanja terlalu boros gitu, terus ya apa bisa memperkirakan pemakaian gitu.
Kayak kemarin itu saus juga, kenapa saya juga dibilang expire, padahal saus itu jangka waktunya expire dalam setahun. Artinya nggak mungkin expire, jarang-jarang saya, kecuali kena timpahan bahan apa gitu. Tapi kalau saus itu buat saya nggak, kecuali di luar ruangan yang kita buka terus ketimpa apa itu baru expire atau itu. Kalau dalam masih tertutup gitu loh, warna juga nggak ada masalah, rasa nggak ada masalah, kalau bisa ada dong expire gitu loh. Padahal sih banyak saus itu kan setahun jangka waktunya baru expire. Misal beli bulan ini Oktober 2024 itu expire 2025 Oktober juga, dan kita pakai saus kan tiap hari, gak mungkin nggak habis dalam setahun gitu loh. Jadi kadang kita tuh menggampangin, oh udah ganti aja beli baru, itu kan udah kehitung belanja ini gitu loh. Artinya kalau orang yang bisa ngitung duit yang kita buang gitu loh, sedangkan harusnya kita ya minimal jangan buang-buang duit, orang kita jadi ngumpulin susah jadi buang-buang gitu loh. Nah ini kan harusnya dari pihak belanja pun paham. Jadi kalau histori BKT ini semasa perubahan peralihan ini gitu Pak ya. Peralihan dari manajemen dulu dari Bu Amel ke Vario lah, saya ngomong Vario ya. Ini historinya di mata atasan berarti rugi ya. Gak ada untung sama sekali. Dari dulu sebenarnya. Dari dulu udah rugi. Dari dulu. Bukan dari peralihan. Karena saya kan orang waterplay tadi. Jadi di zaman masa Bu Amel juga saya nggak tahu perkembangan itu, pendapatan aja dah. Vario, Bu Amel sendiri pernah ngomong sama saya, ngobrol berdua. Keuntungan dari waterplay per bulan itu Pak, semenjak Bu Amel pegang itu berkisar di antara 15 juta, 10 juta, 15 juta. Itu keuntungan udah bersih, biaya obat, biaya air, ya biaya listrik. Itu masih ada keuntungan Pak. Makanya saya agak bingung kok BKT rugi gitu. Itu Pak, saya bukan nggak percaya sama atasan, enggak, karena saya juga nggak ngitung kan, kita kan saya orang awam lah, orang bodoh. Cuma kok iya sih, masa sih rugi terus gitu. Itu Pak yang saya kendalanya bingung. Sedangkan Bu Amel aja, Bu Amel resmi Pak bicara itu secara ini ya, atasan sama bawahan itu berkisaran di segitu Pak Lani. Biar Pak Lani ngitung tuh dari biaya listrik, biaya